السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kita kembali panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada guru kita terbesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian Mutiara Al-Asma Al-Husna, di mana kita telah mulai pada kesempatan yang lalu tentang Asma Allah Al-Wasi', yang maha luas, zat yang maha luas. Kemudian kita tentunya sudah memasuki atau membicarakan tentang bagaimana keluasan yang dimaksud, dengan tambahan-tambahan. Namun sekarang ini kita kembali kepada buku mini, buku kecil kita ini, di mana di sini dijelaskan secara ringkas. Yang pertama, keluasan cakupan Asma Allah Al-Wasi'. Yang pertama, luasnya kedermawanan dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentunya bisa kita perhatikan melalui nas-nas yang ada, juga fakta. Melalui nas-nas yang ada, diantaranya adalah hadis qudsi misalnya yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Allah menyatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid." Seandainya manusia, sejak dari yang pertama, sejak Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir yang akan lahir sebelum kiamat, dikumpulkan, begitu pula jinnya, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, dikumpulkan di satu padang yang luas semuanya. Wallahu a'lam berapa triliun jumlahnya, atau di atasnya triliun. Kemudian masing-masing menengadahkan tangannya, meminta kebutuhannya, keinginannya. Lalu Allah beri satu-satu. Allah berikan satu-satu. Sedangkan keinginan manusia, andai diberi satu gunung emas, dia akan berhayal atau ingin gunung yang kedua. Ini Allah penuhi semua. Maka la yanqusu dzalika min mulki syai'a, kata Allah. Semuanya dipenuhi
ya, jin dan manusianya, maka itu pemberian itu, kata Allah, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya. Tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun, kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke dalam satu samudra atau di hadapan satu samudra, kemudian mengangkatnya, yang ada di jarinya itu, itulah yang diambil oleh manusia dan jin itu tadi. Sedangkan samudra yang tersisa itulah perbendaharaan dan kekayaan Allah. Apa artinya tetesan air yang melekat di jari itu dengan samudra yang tak terluangkan? Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya Al-Ghani, ya, maha kaya. Demikian kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedermawanannya. Baik, itulah sekali lagi keluasan, kedermawanan dan pemberian Allah. Itu yang pertama secara nas. Kemudian secara akal atau secara fakta, ya, kita perhatikan bagaimana pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, pada diri kita sendiri, ya. Sejak kita mulai berakal, atau ketika kita melihat adik kita, atau ketika kita yang sudah jadi bapak melihat anak kita yang lahir dengan membawa gunung emas, tak membawa apa-apa, ya. Hatta selembar kain tak bawa. Kemudian bagaimana keadaannya setelah lahir, kemudian setelah berjalan, kemudian setelah sekolah, kemudian seterusnya, dan diri kita sendiri. Coba kita ingat-ingat berapa nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Berapa baju yang sudah kita pakai dan kita buang, ya. Berapa sepatu, berapa kendaraan, sepeda motor, mobil gonta-ganti, berapa, ya. Itulah keluasan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Baik. Kemudian yang kedua, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kulla syai'in ilma. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, dan sudah kita ketahui bersama melalui pemaparan sebelum ini. Namun, ya, bisa ditambahkan, ya, bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemajuan sains yang ada sekarang. Tadi makhluk atau yang namanya manusia di muka bumi ini sekarang berapa? Ada yang dibilang 6, ada yang bilang 7, ya. 7 M. 7 miliar manusia atau 6 sekian. Baik. Di antara 6 itu, adakah yang sama sidik jarinya? Adakah yang sama sidik matanya? Adakah yang sama DNA-nya? Adakah yang sama pita suaranya? Meskipun kembar seperti yang ngomong. Gak sama. Gak sama. Ya. Dari sekian miliar orang yang hidup, bagaimana dengan yang mati? Padahal kita melihat misalnya antara orang tua, bapak dengan anak ada kemiripan, tapi beda ininya sedikit, sahih, ya kan? Kemudian juga pepatah Arab mengatakan khuliqa minasyabahi arba'in. Jadi manusia itu umumnya, ini pepatah tapi ya, bukan ayat, bukan hadis. Setiap orang itu punya saudara kembar sekitar 40. Antum mungkin di Malaysia ada yang mirip antum, ya, atau di Filipina, atau yang serumpun dengan kita. Begitu pula yang non Melayu, ya, yang Arab, yang Eropa, begitu.
40, makanya kok kayak pernah ngeliat orang ini ya. Apalagi kalau haji, kalau umroh. Ya itulah, makanya katanya pepatah Arab, Allah menciptakan orang yang mirip itu 40. Jadi ada fotokopinya 40 kita ini, masing-masing dari kita. Ya, kalau saya plus 41 dengan kembaran saya. Nah, baik. Itulah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akramakumullah, nutfah. Nutfah itu apa nutfah? Mani kita. Itu juga punya kode sidik tertentu, di mana seorang suami ketika meletakkannya di rahim pasangannya yang halal itu menerimanya. Tetapi sang istri, ini menurut penemuan terbaru yang terakhir saya baca, tetapi ketika itu sesuatu yang baru atau yang haram tidak dikenal oleh pasangan atau istri, atau sifah atau zina, ada seolah-olah bagian dari entah apa bagian tubuh wanita atau ininya yang seolah menolaknya, dan dari situ terlihat, oh ini berarti zina. Sampai segitunya, subhanallah ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam yakun nutfatan mim maniyyi yumna, kata Allah. Baik, itulah bagian dari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, luasnya rahmat dan ampunannya. Wasi'at rahmati kulla syai', kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Bayangkan ya, kisah Bani Israel yang membunuh 100 orang. Itu sudah hadisnya masyhur, dikenal oleh kita semua. Kemudian juga luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita membaca ya biografi ataupun ya perjalanan hidup beberapa dari tokoh-tokoh salaf, bagaimana mereka ya tawadhu'nya menyatakan ya, seolah-olah mereka paling berdosa, paling berdosa, sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tahu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Ini menandakan ketakwaan mereka yang tinggi dan juga ya kedekatan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga seandainya ya manusia ya, tidak ya memahami atau memahami salah luas rahmat dan ampunannya, ini juga akan mengakibatkan ketergelinciran tentunya. Jangan sampai kita memahami luas rahmat dan ampunan Allah kemudian kita enak-enakan melanggar aturan-aturan Allah. Tidak demikian tentunya yang dimaksud dengan keluasan cakupan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika setan membisikkan kepada kita, gampang nanti setelah ini tobat, ingatlah bahwasanya di samping rahmat Allah yang luas, azabnya juga pedih, murkanya juga bisa sewaktu-waktu mengenai kita. Juga ajal belum tentu kita tidak mengetahuinya, belum tentu kita panjang umur. Ajal bisa menyebut kapan dan di mana saja kita berada. Itu yang harus kita camkan ketika berbicara tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa bumi yang kita huni ya, dengan gunung, laut dan sungainya ya. Kemudian langit sebagai atap kita dengan galaksi, bintang dan planetnya.
Tak satu pun makhluknya mengetahui dengan pasti isi jagat raya ini. Ya. Tidak ada yang mampu menghitung ya, dengan tepat, hatta jumlah manusianya sekalipun. Ya. Hatta jumlah manusianya dengan tepat menghitungnya tidak ada. Hatta dukcapil. Ya. Karena sekali lagi banyak tentunya, entah itu di pegunungan misalnya, kalau kita melihat bagaimana ya film-film dokumenter misalnya, manusia-manusia yang tinggal di gunung-gunung ya, dan di tempat-tempat terpencil, di mana mereka tentunya ya tidak ada yang mengetahui jumlahnya dengan persis. Di sini kita ketahui, kita sadari kerdilnya kita di hadapan ciptaan Allah, di hadapan ciptaan Allah, makhluk Allah, apalagi di hadapan penciptanya, apalagi di hadapan penciptanya, di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita pergi atau ke Gunung Bromo saja, yang dekat sini, kemudian coba kita turun dari mobil melihat di mana gunung itu, kemudian di mana tinggi kita yang berapa, 5 meter, Allahul musta'an. Kecil sekali manusia ini di hadapan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan binatangnya saja, dengan kudanya. Kalau betul kudanya kuda Arab misalnya, atau kuda-kuda pilihan ya, di situ ya, untuk menaikinya kita harus dibantu, entah dengan tangga, entah dengan tangan manusia. Ini menunjukkan sekali lagi kecilnya kita manusia ya, dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Baik. Kemudian yang kelima, luas aturan syariat Allah. Ia memenuhi berbagai hajat dan menutupi kebutuhan hidup manusia. Luasnya aturan syariat Allah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali yang kita sanggup ya. Tidak ada air, ada tayamum. Tidak sanggup berdiri sholat, ada pilihan berdiri, bersandar atau duduk, maksud saya. Luas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jauh lebih luas dari hukum manusia. Ada hukum Allah yang didukung dengan hukum manusia, buatan manusia ya. Seperti mencuri misalnya ya, semua syariat langit ataupun bumi itu mengutuknya atau melarangnya. Baik. Ada juga beberapa kriminal yang ya, hukum syariat dengan hukum negara ataupun hukum manusia itu sejalan atau mendukung. Tetapi hukum syariat ada yang lebih detail. Nah, banyak, bukan ada, jauh dan banyak lebih detail. Hukum melihat lawan jenis misalnya, tidak ada dalam peraturan undang-undang Belanda, Perancis, Inggris, semua penjajah yang melarang itu tidak ada. Hatta hukum negara tidak ada. Tapi dalam hukum Allah, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakan kepada orang-orang mukmin agar menahan, menjaga pandangannya ya, dan juga kemaluannya. Kemudian juga kepada mukminah, ini satu-satu Allah peringatkan, yang laki maupun yang perempuan. Tidak ada undang-undang dunia seluruhnya sejak ya, dulu sampai sekarang, tidak ada yang menggariskan hukum pandangan kecuali dalam syariat Islam.
kecuali dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentang qisas misalnya yang begitu detail, as-sinna bis-sinni, ya, wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi, ya, wal juruha qisas, ya. Orang yang melukai atau mematahkan gigi itu ada hitungannya dalam syariat. Begitu pula melukai atau memotong hidung, memotong telinga dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk luka sekalipun, luka memar, dengan luka yang sampai juga luka dalam, dengan luka yang hanya terkelupas kulit arinya, itu ada hitungannya dalam syariat. Tidak ada dalam hukum dunia manusia, tidak ada yang sedetail itu. Ya, di sini luasnya aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sesuatu yang haram, bangkai misalnya, tetapi illa matturirtum ilaih, ketika darurat, ketika ya taruhannya nyawa, kemudian dibolehkan. Ya. Itu bentuk keluasan juga aturan syariat kita. Kemudian yang diharamkan kena dihitung, yang dihalalkan lebih banyak, ya, terlepas atau maftuh, open, begitu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, ya, dihitung oleh Allah, diharamkan atas kalian bangkai, ya. Kemudian ya, makan darah, kemudian apa, daging babi dan seterusnya, al-ayah. Ya, selain itu berarti halal. Ini menunjukkan sekali lagi juga luasnya aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana aturan itu juga memenuhi berbagai hajat manusia dan kebutuhan hidupnya, ya. Dengan aturan tersebut, ya, semuanya daruriyatul khams, 5 asas darurat kebutuhan hidup itu akan terjaga. Jiwa kita terjaga dengan luasnya aturan syariat Allah, kemudian agama kita, kemudian akal kita, kemudian harta kita, ya. Itu semuanya terjaga dengan aturan syariat. Kemudian di sini bahwa Allah meluaskan syariatnya dengan berbagai keringanan, sudah diterangkan tadi, dan tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang tak mampu mereka pikul. Haji saja yang merupakan rukun Islam, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu sampai ke sana. Dengan corona menjadi tidak mampu, padahal fulusnya banyak, ya kan? Itulah hikmah yang Allah kehendaki bagi kita. Maka dari situ sekali lagi berarti di luar kemampuan kita, di luar kemampuan kita. Baik. Jemaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kemudian buah iman kepada asma yang mulia ini, yang pertama, mencintai Allah Jalla Jalaluh karena rahmat, ampunan, karunia, hikmah dan keadilannya meliputi segala sesuatu. Rahmatnya sudah kita ketahui, ampunannya sudah kita ketahui, karunianya sudah kita ketahui, hikmahnya boleh kita ketahui atau boleh jadi kita mengetahuinya, boleh jadi tersembunyi dari kita. Yaitu hikmah Allah, boleh jadi Allah bukakan bagi ulama-ulama pendahulu kita, atau Allah bukakan bagi ulama-ulama kontemporer, bisa jadi. Hikmah Allah itu tanda juga keluasan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik.
Kemudian dan keadilannya yang meliputi segala sesuatu, ya. Boleh jadi ya keadilan Allah Subhanahu wa taala tersembunyi dari kita juga, boleh jadi tampak tanpa harus diterangkan, tanpa harus ditunjukkan, ya. Dengan keterbatasan kita, keterbatasan akal kita, keterbatasan juga ya kemampuan kita untuk membaca keadilan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan keterangan dari para ulama ataupun hamba-hamba yang Allah bukakan baginya pengetahuan. Kemudian zat yang demikian tentunya amat layak untuk dicintai. Bagaimana kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita yang pendosa, Allah bukakan pintu taubatnya. Yang melanggar di malam hari, Allah bukakan pintunya di pagi harinya, keesokan harinya. Yang di pagi hari atau siang hari melakukan ini, di malam harinya Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubat mereka. Maka seharusnya si hamba malu bila tak melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Tentunya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang selalu ya kita nikmati, ya. Kita nikmati karunia Allah tersebut, maka tentunya kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala bila tidak melaksanakan perintahnya atau menerjang larangannya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita sering dibosi, ya. Pas bokeh misalnya sering diajak makan bersama dan seterusnya, kita akan ya merasa sungkan kepada orang tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang ngasih kita nafas, yang ngasih kita hidup, yang ngasih kita kepandaian dan seterusnya? Tentu kita akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala bila tidak sekali lagi melaksanakan perintahnya ataupun menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, membuka pintu harapan dan cita-cita ya, saat pintu rezeki serasa tertutup. Ujian menghimpit, kemudian ada setan membisik dan menakuti kita serta melemahkan semangat, ya. Dan ini merupakan ciri mukmin, ya. Ciri mukmin adalah at-tafaul, optimis dalam hidup, ya. Optimis dalam hidup, ya. Semua dari kita mengalami ya, suka duka, ya kan, kemudian lapang dan sempit, ya, turun naik, dan ujian hidup. Semua dari kita mengalami. Jangan sampai kemudian di saat kita teruji, di saat kita terhimpit, kemudian kita mendengarkan bisikan setan yang menakut-nakuti kita ataupun melemahkan semangat kita, ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wallahu ya'idukum maghfirah. Allah menjanjikan ampunan untuk kalian, sedangkan setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan, ya. Maka tentunya janji Allah lah yang pasti, sedangkan janji setan hanyalah jebakan. Janji setan itu hanyalah sebatas ya, jebakan. Dan sejak fajar Islam tentunya ya, Rasulullah SAW sendiri dalam banyak momen menunjukkan dan menumbuhkan selalu semangat serta tafaul atau optimisme. Bayangkan ketika misalnya kejadian di Taif, ketika dakwahnya ditolak di Mekah atau dikucilkan, kemudian beliau
mencari solusi berdakwah ke Taif, kemudian ditolak pula. Kemudian malaikat menawarkan apa? Untuk membinasakan kaumnya. Allah mengutus malaikat yang menawarkan kepada Nabi kita agar untuk apa? Menabrakkan gunung yang ada antara Mekah dan Taif. Selesai. Ya. Kalau dua gunung itu ya, ditepuk bersama, ya, yang ada di antara keduanya tamat. Akan tetapi Nabi alaihissalam menjawab tidak. Ya. Bal arju ay yukhrijallah min aslabihim man yuwahhiduh wa ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a, atau kama qala alaihissalam. Justru aku berharap Allah akan mengeluarkan dari punggung-punggung mereka generasi yang menyembah Allah, yang mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Ini kalau tidak timbul ya, dari optimisme yang tinggi akan janji Allah dan keyakinan yang tinggi akan janji Allah, tentunya tidak akan keluar kalimat seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, merasa tenang, hilang was-was dari setan yang selalu menakut-nakuti manusia dengan bahaya, kemiskinan, kekikiran sehingga berat untuk berinfak di jalan Allah. Ya, bila kita mengetahui lalu meyakini rezeki dan kekayaannya tidak akan surut, tidak akan pernah surut apalagi habis, niscaya rasa was-was itu tidak akan muncul. Nah, ya, jelas bahwasanya sekali lagi akan ada tumakninah di hati kita, ketentraman, meskipun ya suara-suara sumbang yang menakut-nakuti banyak anak misalnya, banyak anak banyak rezeki. Nah, itu salah satu ya bentuk bisikan atau waswas dari setan. Padahal Allahu ya, yarzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat yang lain Allahu yarzuquhum wa iyyakum. Apa ini bedanya? Dua-duanya dari kita sebagai orang tua Allah janjikan. Ya. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kefakiran yang kalian alami sekarang, karena ketidakmampuan kalian saat ini. Allah yang akan ngasih rezeki anak yang keluar ini dan juga kalian. Ini kata Allah, ketika Allah mengajak berbicara orang tua yang tidak mampu, aku yang akan ngasih makan, ngasih rezeki, yang ngasih ilmu, anakmu yang kamu khawatirkan dan dirimu sendiri sekarang. Ketika Allah mengajak berbicara orang yang kaya, aku loh yang ngasih tahu, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah mengingatkan kekayaanmu ini dari aku yang ngasih, narzuqukum, aku yang ngasih tahu. Juga anak keturunanmu nanti. Luar biasa. Jadi dua-duanya dari kita yang mampu ataupun tidak mampu, khitab atau dialog yang langsung Allah ya utarakan, Allah tujukan langsung kedua-duanya dari jenis manusia yang mampu sekarang dan bisa jadi besok tidak mampu, atau yang tidak mampu sekarang kemudian besok bisa jadi mampu, dua-duanya. Baik. Maka sekali lagi, bila ini sudah tertanam pada diri kita, tentunya tidak ada lagi was-was yang menghinggapi diri kita. Lanjut satu lagi,
Kemudian yang keempat, jauh dari rasa putus asa atas rahmat ampunannya, terutama bila dia tergelincir ke kubangan maksiat. Sang hamba akan ingat asma Allah Al-Wasi', termasuk ampunannya. Harapan pun mengalir di sanubarinya dengan taubat nasuha, dan setan pun tak mendapati jalan membuatnya putus asa. 6. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ya. Janganlah sampai kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Bayangkan, orang-orang yang kafir yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.